Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Baik, kita lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab Bulughul Maram karya besar Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Termasuk pada bab baru, bab salatil jama'ati wal imamati, bab hukum-hukum seputar salat jamaah dan juga seputar imam. Sini mu'allif rahimahullah ta'ala membawakan beberapa hadis tentang keutamaan salat jamaah, baik dalam bentuk targhib ataupun tarhib. Artinya baik dalam bentuk penghabar gembiraan dengan pahala ataupun dalam bentuk ancaman. Hadis yang pertama, an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatul jama'ati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajatan, muttafaqun alaih. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dan Abdullah bin Umar adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, putra Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Dan dia masuk dalam kategori abadilah, di mana fatwa-fatwanya sangat didengar di zamannya, karena di sana ada kelompok-kelompok yang disebut dengan abadilah, orang yang diberi nama awalnya dengan kalimat Abdullah, Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Amr ibn As, Abdullah ibn Abbas, gitu ya. Dan Abdullah ibn Umar adalah orang yang paling memegang sunnah Nabi. Bahkan saat terjadi kekacauan di kota Madinah pada kekuasaan Yazid bin Muawiyah, ketika Husain meninggal di Karbala, itu kan kacau Madinah, sampai banyak para sahabat yang melepas baiat kepada Yazid. Maka Abdullah ibn Umar menasihati mereka bahwa tidak boleh melepas baiat kepada imam yang sah, walaupun kemudian ditentang pendapatnya. Salah satunya adalah yang berseberangan adalah Abdullah ibn Handalah dan yang lainnya. Akhirnya terjadi penyerangan besar-besaran oleh Yazid bin Muawiyah, dikirim tentara banyak dari Syam dipimpin oleh Muslim ibn Uqbah, sehingga terjadi peristiwa namanya Al-Istibah. 3 hari dihalalkan membunuh, merampas hartanya, sehingga banyak jiwa para sahabat, putra-putra sahabat dan para tabi'in meninggal dalam penyerangan ini. Dan perangnya disebut perang Hurrah. Nah, salah satu yang menenangkan para sahabat adalah Abdullah ibn Umar. Begitulah dampaknya kalau penguasa dilawan. Kalau penguasa sudah diberontak, ya seperti ini. Terjadi kekacauan, bahkan banyak orang meninggal di Madinah. Bahkan Mekah sendiri, Ka'bah, sampai terkena lemparan batu dan hancur sebagian bangunannya. Baru kemudian diperbaiki oleh Abdullah ibn Zubair. Tapi di sini bagaimana keteguhan Abdullah ibn Umar ketika menghadapi fitnah.
Dia tidak mau ikut hanyut dengan para pemberontak. Justru sebaliknya kemudian menasihati para pemberontak. Termasuk juga ketika Husain hendak berangkat ke Kufah, salah satu yang menasihatinya adalah Abdullah ibn Umar, jangan pergi. Karena orang Kufah itu mereka para pengkhianat. Kalau engkau harus pergi, sebaiknya jangan bawa anak istrimu, karena takut mereka akan melihat pertumpahan darah sebagaimana keluarga Utsman. Bagaimana istrinya menyaksikan Utsman dibantai, begitulah yang aku takutkan kalau keluargamu menyaksikan kau dibantai di sana. Jadi banyak sahabat yang menasihati, tapi memang sudah takdirnya mungkin Husain memang seperti itu. Akhirnya Husain pun memaksa berangkat dan dibunuh di Karbala. Intinya bahwa Abdullah ibn Umar adalah sahabat yang paling menegakkan sunnah Nabi. Nah, Abdullah ibn Umar meriwayatkan sebuah hadis dari Nabi SAW. Salatul jamaati, salat berjamaah itu afdalu, lebih utama, min salatil fardhi, dibandingkan salat sendiri, bi sab'i wa ishrina darajatan. Apa perbedaannya? 27 tingkatan. Jadi salat berjamaah dapat 27 tingkatan dibandingkan salat sendirian. Dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an, bi khamsi wa ishrina juz'an, 25 bagian atau derajat. Taib. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bicara tentang salat, apalagi salat wajib, ini kan sudah masuk pada salat wajib. Jadi salat itu ada beberapa keistimewaan. Sebelum saya bincangkan salat berjamaah ini, pertama, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan salat 5 waktu kepada Rasul itu saat malam peristiwa Isra dan Mi'raj. Artinya bahwa kewajiban salat itu diwajibkan di langit, bukan di bumi. Berbeda dengan ibadah yang lain, semua diwajibkan di bumi. Kemudian juga salat ini perintah Allah kepada Rasul tanpa perantara Jibril. Berbeda dengan ibadah yang lain, salat itu atau ibadah yang lain diperintah lewat perantara Jibril. Kemudian juga salat ini ibadah yang paling banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Perintah salat itu paling banyak disebutkan di dalam Al-Quran dibandingkan ibadah-ibadah yang lainnya. Kemudian juga salat adalah awal yang pertama kali diwajibkan Allah kepada hambanya dibandingkan ibadah-ibadah yang lainnya seperti zakat, puasa, haji. Maka salat itu yang pertama diwajibkan. Kemudian juga wajibnya salat itu umum, artinya mutlak. Bisa perempuan, bisa laki-laki, bisa merdeka, bisa budak, bisa kaya, bisa miskin, bisa safar, bisa mukim, bisa sakit, bisa sehat. Semua wajib melaksanakannya, tidak terkecuali. Beda dengan zakat gitu ya, yang kaya saja yang zakat, miskin tidaklah. Ataupun puasa, kalau waktu-waktu tertentu seperti orang tua tidak sanggup puasa, kan tidak puasa. Apalagi haji. Tapi sholat tidak bisa. Sholat itu wajib mutlak, mencakup semuanya. Kemudian juga dari sekian ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, salat inilah awal yang pertama kali dihisab. Bahkan yang menentukan amalan-amalan di luar salat. Salat ini menentukan amalan-amalan di luar salat.
Kemudian salat juga berbeda dengan ibadah yang lain karena salat ini penopang agama, tiang daripada agama. Kalau sampai roboh tiang itu, maka robohlah agama. Kemudian juga Nabi SAW memiliki perhatian sangat besar terhadap salat. Sampai pentingnya salat, hembusan nafas yang terakhir diucapkan Rasul sebelum wafatnya adalah as-salatu salatu wa ma malakat aimanukum. Salat, salat, dan jagalah, peliharalah budak sahaya kalian. Termasuk juga salat diwajibkan dalam satu hari itu 5 kali, berbeda dengan zakat menunggu setahun, berbeda dengan puasa menunggu setahun, berbeda dengan haji menunggu setahun. Tapi solat itu setiap hari, 5 kali sehari. Jadi itulah kemudian kenapa solat itu ibadah terpenting setelah syahadat dari catatan-catatan ini. Kemudian solat juga adalah ibadah yang menurut para sahabat tidak ada satu ibadah yang kalau ditinggalkan bisa kufur, terlebih solat. Maksud salat wajib. Artinya pandangan para sahabat hanya tertuju kepada solat. Dan sekali lagi Nabi SAW tidak menjadikan sebuah istirahat dalam kehidupannya kecuali menjadikan solat untuk dijadikan istirahat. Sebagaimana perkataan Rasul kepada Bilal, haliya nastarihu bis shalah, wahai Bilal, mari kita istirahat dengan salat. Dan sebesar-besarnya bentuk syukur nikmat adalah salat. Lah, salat yang sangat agung yang saya jelaskan ini ada beberapa aturan yang disebutkan oleh Nabi SAW. Salah satunya adalah bagi laki-laki itu dianjurkan untuk berjamaah, tapi bagi perempuan cukup di rumah. Bukan berarti tidak boleh ke masjid, boleh selama mengikuti aturan. Karena ada orang salah paham yang mengatakan bahwa ada ustadz melarang sholat wanita ke masjid. Siapa itu? Tidak ada yang melarang. Silahkan ke masjid selama ikut aturan, izin suami, tidak tabarruj, dan manfaatnya harus lebih besar di masjid dibandingkan di rumah. Taib. Adapun keutamaan salat dari salat jamaah ini, ada beberapa hadis yang menopang hadis ini. Di antaranya adalah Nabi SAW bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya Rasul mengatakan apa? Rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Seorang laki-laki yang hatinya terikat dengan masjid. Artinya salah satu arti terikat dengan masjid adalah sholat jamaah. Ya. Diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan naungan dengan naungan arsy pada hari kiamat. Kemudian juga ada hadis Nabi SAW bahwa orang yang senantiasa menjaga jamaahnya, maka dijamin dia akan hidup baik dan mati pun di atas kebaikan. Dan itu berdasarkan hadis yang dikeluarkan Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Jadi suatu ketika Nabi SAW bermimpi. Dalam mimpinya Allah Subhanahu wa taala mengajak berdialog, berbincang dengan Nabi.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya Muhammad, atadri fima yakhtasimul mala'ul a'la. Wahai Muhammad, tahukah kamu apa yang menyebabkan para malaikat itu berselisih? Allah bertanya kepada Rasulullah, wahai Muhammad, tahu enggak penyebab malaikat itu berselisih? Maka fakultu na'am, tentu wahai Rabb. Kemudian Rasul mengatakan, al-kafaratu wad darajat. Perselisihan malaikat itu pada perkara kafarah dan juga derajat. Maksudnya kafarah itu menghapuskan dosa, kalau derajat itu menaikkan pahala. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika diberitahu apa yang menyebabkan orang itu mendapatkan kafarah, dihapuskan dosanya dan diangkat derajatnya. Maka Allah mengatakan naqlul aqdam lil jamaah, melangkahkan kaki menuju salat jamaah. Wa isbagul wudu fi al-makari, menyempurnakan wudu di saat dia tidak suka menyentuh air. Wa intidharus salati ba'da shalah, dan dia menunggu salat setelah salat. Apa kata Allah? Wa man hafadha 'alaihinna 'asha bi khairin wa mata bi khairin wa kana min dhunubihi ka yaumin waladathu ummuh. Maka siapa yang menjaga tiga perkara itu, salat jamaah, wudu, menjaga salat setelah salat, maka dia akan hidup dengan baik, mati dengan baik, sedangkan mengenai dosa-dosanya diampuni sehingga seperti anak yang baru dilahirkan. Dari sini menunjukkan bahwa orang yang menjaga salat jamaah itu diberikan jaminan dua, asya bi khairin wa mata bi khairin. Hidup Allah berikan kebaikan, meninggal pun Allah berikan kebaikan. Luar biasa, ya. Masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mengatakan, man sarrahu an yalqallaha ghadan musliman. Siapa yang mau berjumpa dengan Allah besok pada hari kiamat dalam kondisi Islam. Karena orang yang selamat ketika berjumpa dengan Allah pada hari kiamat adalah yang mempertahankan Islam. Makanya Allah mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali Islam, kan itu ya. Maka kata Abdullah ibn Mas'ud, siapa yang hendak berjumpa dengan Allah besok dalam kondisi muslim, fal yuhafid ala haula'i salawat, maka hendaklah dia menjaga solat-solat yang 5 waktu haitsu yunadi bihinna, ketika dipanggil untuk melaksanakannya. Maksudnya ketika muadzin memanggil untuk solat jamaah. Kemudian Abdullah ibn Mas'ud mengatakan, fa innallaha ta'ala syara'a li nabiyyikum sunanal huda wa innahunna min sunanil huda walau annakum sallaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mutakhallifu fi baitihi la taraktum sunnata nabiyyikum walau taraktum sunnata nabiyyikum la dhalaltum. Kata Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan kepada nabi kalian sunnah-sunnah berpetunjuk. Dan sunnah-sunnah berpetunjuk itu salah satunya adalah melaksanakan salat 5 waktu dengan berjamaah. Sebab kalau kalian meninggalkan, kalau kalian salat di rumah-rumah kalian sebagaimana salatnya orang-orang munafik di rumahnya, sungguh kalian telah meninggalkan sunnah Nabi kalian. Kalau kalian meninggalkan sunnah Nabi kalian, berarti kalian sesat, katanya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Lihat betapa pentingnya melaksanakan salat jamaah. Kemudian juga hadis Nabi SAW juga mengatakan, man masya
fi dhulmatil laili ilal masjid laqiyallahu binurin au atahu nuran yaumal qiyamah. Barang siapa yang berjalan di malam hari, maksudnya salat subuh ke masjid, maka dia akan mendapatkan Allah dengan cahaya, atau Allah akan memberikan padanya cahaya pada hari kiamat. Maksud cahaya pada hari kiamat itu maksudnya cahaya di dunia, dan pada hari kiamat itu maksudnya orang yang melaksanakan salat berjamaah, maka Allah akan berikan cahaya petunjuk kepadanya. Jadi hidupnya itu tidak pernah susah, ya. Akan ada petunjuk dalam setiap kesulitannya. Bahkan Nabi SAW juga mengatakan, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihi darajat isbaghil wudu' 'alal makari wa kathratul khuta ilal masajid wa intidharus shalah ba'da shalah fadzalikumur ribat. Maukah aku habarkan kepada kalian sesuatu yang bisa menghapuskan kesalahan kalian? Bahkan lebih daripada itu, bukan hanya menghapus kesalahan, diangkat pula derajatnya. Salah satunya adalah berwudu dengan cara sempurna dan memperbanyak langkah ke masjid. Satu langkah menghapus kesalahan, langkah berikutnya menaikkan derajat. Coba bayangkan berapa langkah kalau dari rumah ke masjid dan jaraknya jauh gitu ya. Bahkan kalau seandainya seorang itu sholat berjamaah, terutama asar dan subuh, dia jaga tuh sholat jamaahnya itu, maka seolah-olah dia mendapatkan 2 catatan sholat setiap kali satu sholat. Artinya kalau dia berjamaah sholat asar, berarti seolah-olah dia 2 kali sholat asar. Kalau dia sholat subuh berjamaah, seolah-olah dia 2 kali sholat subuh. Dari mana pendalilannya? Dari hadis Nabi SAW, yata'aqabuna fikumul malaikatul laili wa malaikatul nahar. Jadi Allah itu menugaskan para malaikat, ada malaikat malam, ada malaikat siang. Ya. Kemudian malaikat malam dan siang itu diperjumpakan dalam tugas itu pada 2 solat. Pertama solat asar, kedua solat subuh. Jadi solat asar itu dicatat 2 malaikat, malaikat malam dan siang. Begitu juga subuh dicatat 2 malaikat, malaikat malam dan siang. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman kepada para malaikat itu, ma taraktum ibadi, sedang apa kau tinggalkan hamba-hambaku? Maka malaikat-malaikat itu mengatakan, atainahum wa hum yusallun wa taraknahum wa hum yusallun. Kami datang mereka sedang salat, kami tinggalkan mereka sedang salat. Artinya kami datang, umpamanya malaikat malam datang, mereka sedang salat asar. Kemudian malaikat siang mundur naik ke langit, mereka sedang salat. Artinya didapati 2 malaikat. Malaikat malam dan siang berarti seolah-olah dapat 2 pahala salat. Duhur 1 dicatat malaikat siang, asar 2 dicatat malaikat siang dan malam, maghrib 1 dicatat malaikat malam, isya 1 dicatat malaikat malam, subuh 2 dicatat malaikat malam dan siang. Maka Allah beri 7 pahala dalam solat. Dan ada 2 solat yang dicatat 2 malaikat. Ya, itulah pentingnya, dan ini hanya berlaku di solat jamaah. Kemudian juga Nabi SAW bersabda, man shallal isya fi jama'atin faka'annama qama nisfal laili wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama shallal laila kullah. Barang siapa yang solat berjamaah nih, solat isya, maka seolah-olah dia menghabiskan separuh malam untuk solat. Kemudian barang siapa yang solat subuh berjamaah, seolah-olah dia menghabiskan solat dalam 1 malam. Berarti kalau dia isya berjamaah kemudian subuh berjamaah, berarti 1 malam full dia seolah-olah sedang solat, gitu maksudnya kan. Nah, itu kan luar biasa. Siapa yang sanggup solat mulai dari maghrib gak berhenti sampai subuh? Ya, capek lah kan itu ya. Tapi cukup mempertahankan 2 solat ini dengan cara jamaah, dianggap menghabiskan semua malam-malamnya untuk solat. Bahkan yang lebih penting lagi ini, dalam hadis yang dikeluarkan oleh At-Tirmidzi dan dihasankan oleh Albani,
Man shalla lillahi arba'ina yawman fi jama'atin. Barang siapa yang salat 40 hari saja, jangan tinggalkan jamaah. 40 hari saja. Jangan meninggalkan jamaah maghrib, isya, subuh, zuhur, asar. Tak pernah meninggalkan jamaah. Selama 40 hari saja. Lihat pengaruhnya. Kata Nabi SAW, dan dia mendapatkan takbiratul ula. Jadi betul-betul dia tidak masbuk selama 40 hari itu. Dari takbiratul ihram itu sudah ada di saf. Pengaruhnya kata Nabi SAW, kutiba lahu bara'atan. Maka dicatat baginya 2 perkara yang akan dihindarkan selama hidupnya. Pertama, bara'atun minan nar. Yang kedua, bara'atun minan nifaq. Dia akan dihindarkan dari neraka dan akan dihindarkan dari sifat kemunafikan. Ini penting sekali, ya. Makanya kan ada istilah ketika kita tidak membahas bab solat, bab pertemanan. Kata para ulama, siapa yang berteman dengan orang baik 40 hari, maka dia akan jadi baik. Ya, siapa yang berteman baik dengan orang baik selama 40 hari, maka dia akan terpengaruh dengan kebaikannya. Maka sholat juga sama. Ya. Taib, kita sedikit membahas tentang ucapan salam, tentang masalah sholat jamaah itu, biar tahu bagaimana kondisi kita dengan mereka. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berkata Sa'id ibn al-Musayyib. Sa'id ibn al-Musayyib ini adalah pemimpin para tabi'in, kibarut tabi'in. Beliau mengatakan, man hafadha 'ala salawatil khams fi jama'atin faqad mala'al barra wal bahra ibadah. Barang siapa yang menjaga salat 5 waktu dan berjamaah, maka hakikatnya dia telah memenuhi daratan dan lautan dengan ibadah. Seolah-olah dia telah memenuhi lautan dan daratan dengan ibadah. Kemudian juga ada seseorang salaf berkata kepada anaknya. Seorang salaf berkata kepada anaknya, ada yang mengatakan orang ini adalah orang yang ikut terlibat Badar. Ngomong sama anaknya begini omongannya. Adraktas salata ma'ana ya bunai. Tadi kamu salat jamaah bersama kami wahai anakku. Maka anaknya mengatakan, na'am, tentu wahai ayahku. Kemudian ayahnya mengatakan, adrakta takbiratul ula. Apakah engkau mendapati takbiratul ula, maksud takbiratul ihram? Kamu sudah berada di saf? Anak ini mengatakan, la, tidak. Artinya dia masbuk, tapi masih dapat jamaah. Maka seorang sahabat ini mengatakan, lima fataka minha khairun min mi'ati naqah kulluha sudur uyun. Sungguh dengan ketinggalannya takbiratul ihram, maka telah hilang padamu kebaikan sebanyak 100 unta, semua matanya hitam. Artinya unta-unta mahal. Jadi bagi para sahabat itu, hanya ketinggalan takbiratul ihram itu seolah-olah seperti kehilangan 100 ekor unta gitu maksudnya. Jadi kalau takbiratul ihram itu telat gitu ya, kayaknya hilang 100 unta itu di kandang. Kalau kita kan terbalik gitu ya. Kalau seandainya ada kambing hilang, wala takbiratul ihram wala sholat. Takbiratul ihram enggak, sholat enggak, nyari kambing dia. Ya. Ini ulama salaf nih, para sahabat, kalau dia luput takbiratul ihram seolah-olah 100 unta hilang. Ya itulah, begitulah para salaf kan. Masalah sholat jamaahnya luar biasa. Kemudian juga Al-Haris ibn Hassan. Al-Haris ibn Hassan ini diceritakan dia menikah dan dia punya kawan. Ya. Kata kawannya, atakhruju wa inna ma banaita bi ahlika fi hadhihi lailah. Sebaiknya kau enggak perlu keluar lah. Kamu kan baru menikah. Ya. Enggak apa-apa kau tidak datang ke masjid. Maka Al-Haris Ibn Hasan mengatakan, demi Allah, kalau seandainya istriku melarangku seperti itu, demi Allah, dia adalah imra'atus su',
berarti wanita itu wanita yang buruk, wanita yang busuk, wanita yang jelek. Ya, baru menikah tuh. Ya. Kenapa kemudian dinukilkan perkara ini? Karena musibah yang paling besar dalam kehidupan dalam bab sholat ini biasanya pengantin baru. Ya kan, nggak pernah keluar rumah, subuh pun lewat. Kan, itu. Makanya kemudian para salaf mengatakan seperti ini. Ya, karena mereka tidak pernah tertidur dan terbangun di waktu-waktu syaitan. Kemudian juga Al-A'mash, Sulaiman ibn Mihran, A'mash itu ulama salaf. Ya. Dia mengatakan, Kanal A'mash qariban min sab'ina sanatan lam tafuthu at-takbiratul ihram. Adalah A'mash lebih daripada 70 tahun tidak pernah luput daripada takbiratul ihram. Oh, kalau ada yang mengatakan ya wajar saja, A'mash kan sampingnya masjid. Banyak yang samping masjid tidak sholat, tidak takbiratul ihram kan gitu ya. Jangan jadi alasan kan itu. Oh, wajar saja dia kan dekat masjid makanya rajin sholat jamaah. Buktinya banyak orang yang dekat dengan masjid tidak tergerak untuk datang sholat kan. Karena yang menggerakkan itu sebenarnya ibadah, hidayah yang ada pada hatinya. Kalau bisikan-bisikan setannya ya kuat, ya begitulah kan itu. Mau corong jadi hadapkan ke jendela dia saja, slow aja dia, nyantai saja. Kayak dipanggil-panggil apa aja kan itu. Kemudian juga berkata Abu Sulaiman Al-Khattabi rahimahullahu ta'ala, inna hudhural jama'ati wajibun walau kana dhalika nadban lakana awla man wa kana awla man yasihu takhallufu anha akhlul darurati wadh-dha'fi wa man kana fi mithli halib di Ummi Maktum. Jadi Abu Sulaiman Al-Khattabi ketika menceritakan hadis Abdullah ibn Maktum, kan Ibnu Maktum itu kan buta. Dia tanya kepada Rasul, Rasul orang sepertiku ini wajib jamaah enggak kan itu? Saya kan buta, apalagi jauh dari rumah ke masjid. Kata Rasul, kau punya rukhsah. Tahu-tahu kemudian pas mau pulang di pintu dipanggil lagi. Kata Rasul, kau dengar azan? Iya, enggak bisa, kau harus datang katanya. Dan itu ya. Makanya kemudian kata Abu Sulaiman Al-Khattabi ini mengatakan, sesungguhnya hadir di jamaah itu menurut pendapat dia ya wajib, walaupun sekali lagi ini kan masalah khilaf, ada yang mengatakan sunnah muakkad, ada yang mengatakan wajib. Kalau seandainya itu sunnah, tentu semisal Abdullah ibn Ummi Maktum itu sudah layak untuk tidak ke masjid. Kalau seandainya Abdullah ibn Maktum saja disuruh ke masjid, apalagi orang sehat gitu maksudnya. Nah, jadi pendalilannya di situ. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang lebih hebat lagi adalah Amir ibn Abdullah ibn Zubair. Amir ibn Abdullah ibn Zubair, dia mendengar suara azan. Padahal dia seketika itu baru jatuh dari unta, kemudian cacat dengan cacat yang parah, susah jalan, harus dibopong. Ketika dia mendengar azan nih, siapa? Amir ini, Ibn Abdullah Ibn Zubair ini, maka dia ngomong kepada saudara-saudaranya, kerabat-kerabatnya, khudhu biyadi, ambil tanganku, ambil tanganku. Faqila, maka dikatakan, innaka alil, engkau ini cacat. Orang sepertimu tidak wajib ke masjid, di rumah sajalah sholat. Ya. Tapi Amir mengatakan, tapi aku mendengar muadzin yuadzin hayya 'alal falah. Aku mendengar muadzin ngomong tuh, hayya 'alal falah, ayo kita menang katanya. Maka dia mengatakan, lalu apa yang menghalangi aku untuk menang bersama mereka? Akhirnya kemudian dia pun dipapah ke masjid, kemudian dia pun sholat, baru 1 rakaat Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan dia meninggal dalam rakaat pertama. Kan enak tuh kalau meninggalnya kayak gini ya. Ya, betul-betul meninggal saat ibadah gitu. Itulah ulama salaf seperti itu. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dikatakan kepada Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma,
an rajulin yasumun nahara wa yaqumul laila wa la yashad jum'atan wa la jamaah. Jadi ada seseorang itu kalau puasa Senin, Kamis, Daud, macam-macam puasa dia lakukan. Kalau malam witir, tahajud semua dilakukan. Tapi dia jarang atau tidak pernah hadir ketika jamaah dan Jumat. Maka Abdullah bin Abbas mengatakan huwa finnar, orang itu di neraka. Ya, kalau sampai dia tidak hadir di sholat Jumat ataupun jamaah, walaupun puasanya rajin, walaupun sholat malamnya rajin, kata Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, huwa finnar, dia di neraka katanya. Sampai demikian itu ya ulama salaf itu. Kemudian juga Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mengatakan, kunna idza faqadna ar-rajula fil fajri wal isya asa'na bihi dhann. Sahabat ini, kata Abdullah bin Umar, kami kalau tidak melihat kawan-kawan kami sesama sahabat hadir di sholat fajar dan isya, kami langsung suudzon sama dia. Jangan-jangan dia munafik, jangan-jangan dia munafik gitu ya. Kalau sekarang ya biasa saja. Oh hadir nggak hadir ya biasa saja. Nggak ada yang suudzon satu masjid kan. Nah, artinya orang sekarang ini tidak peduli. Mau tetangganya sholat nggak peduli. Kalau orang dulu kan ditanya, ya, bahkan sampai suudzon gitu ya, sama saudara yang tidak hadir itu, langsung dituduh, jangan-jangan begini begitu gitu ya. Saking perhatiannya para salaf itu terhadap sholat jamaah. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini Nabi SAW mengatakan, hadis yang kita baca dari Abdullah bin Umar ini, bahwa sholat jamaah itu lebih afdal dibandingkan sholat sendiri bisab'in wa ishrina darajah. Ini satu riwayatnya 27 derajat. Tapi dalam riwayat yang lain dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, bi khamsin wa ishrina dhi'fa. Wa dzalika annahu idza kharaja min baitihi la yakhrujuhu illa shalah lam yakut khutwatan illa rafa'ahu Allahu biha darajah wa khutta anhu biha khati'ah. Kata Nabi SAW dalam riwayat yang lain dari Abu Hurairah, bukan 27 derajat tetapi 25 derajat pahalanya akan dilipat gandakan. Dan itu ketika dia keluar dari rumahnya kemudian menuju masjid tidak ada niat kecuali sholat, maka setiap langkahnya akan dihapuskan kesalahan dan setiap langkahnya akan diangkat derajatnya. Dari sini para ulama mengatakan, bagi yang berdalil bahwa jamaah atau sholat jamaah bagi laki-laki sunnah muakkad, inilah dalilnya bahwa sholat jamaah tidak wajib, dia hanya sunnah muakkad saja. Karena buktinya sholat sendiri itu sah, tetapi kalau berjamaah lebih utama dibandingkan sholat sendiri 25 sampai 27 derajat, menunjukkan sholat sendiri sah-sah saja ya dibandingkan sholat jamaah gitu maksudnya. Ini hadis yang pertama. Kita masuk pada hadis yang kedua. An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, walladhi nafsi biyadi laqad hamamtu an amura bi khatabin fayuhtataba thumma amara bis salati fayu'adzanu laha thumma amura rajulan fayummun nasa thumma ukhalifu ila rijalin la yashhaduna as-salata fa uharriqu alaihim buyutahum walladhi nafsi biyadihi law ya'lamu ahaduhum annahu yajidu arqan saminan aw mirmataini hasanataini la syahidal isya. Di sini hadis kalau yang pertama targhib ya, tentang kabar gembira bahwa salat jamaah itu tingkatannya dibandingkan salat sendiri 27 atau 25 derajat lipatan pahalanya. Hadis ini bicara tentang tarhib namanya. Kalau tadi tarhib, ini tarhib. Tarhib itu menakut-nakuti. Ya, orang itu kan kayak ibu mendidik anak kan terkadang baik, ngasih hadiah, terkadang ngancam supaya anak itu stabil kan antara ancaman dan hadiah, ya kan? Supaya anak itu tidak manja dan tidak kebablasan gitu maksudnya ya.
Maka dalam sholat jamaah juga ada yang sifatnya targhib gitu ya, kabar gembira, ada juga sifatnya ancaman. Seperti di sini ada ancaman di sini. Nabi SAW mengatakan bahwa demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh aku berkeinginan untuk memerintahkan sahabat mengumpulkan kayu bakar. Kemudian aku perintahkan untuk sebagian sahabat sholat, azan, kemudian ada beberapa sahabat aku perintahkan untuk menjadi imam, dan aku akan berangkat dengan orang-orang yang membawa kayu bakar, dan aku akan bakar rumah-rumah orang-orang yang meninggalkan sholat jamaah. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, apakah Nabi SAW betul-betul membakar rumah-rumah orang-orang yang meninggalkan sholat jamaah? Tidak. Nah, Rasul hanya mengancam. Karena dua perkara. Pertama, karena tidak mungkin Rasul membakar rumah sementara di rumah itu ada perempuan dan ada anak-anak. Kan itu ya. Kan yang sholat ke masjid kan laki-laki saja. Adapun perempuan dan anak-anak kan di rumah. Masa Rasul membakar rumah yang ada perempuan dan anak-anaknya? Ya. Kemudian yang kedua, nanti orang-orang mengira Muhammad membunuh sahabatnya, menyerang sahabatnya. Seperti ketika kemudian kasusnya Abdullah ibn Ubay, seorang munafik, Umar mendaftarkan diri untuk membunuhnya, maka Rasul mengatakan, jangan Umar, nanti apa kata orang, masa Muhammad membunuh sahabatnya sendiri, kan itu ya. Karena kan di zaman itu tidak bisa dibedakan mana munafik mana sahabat ya. Kalau seandainya Nabi SAW main bakar-bakar saja, nanti apa kata orang Yahudi, lihat Muhammad memerangi umatnya sendiri, katanya kan. Makanya dari dua perkara ini Rasul tidak jadi bakar, ya, tidak jadi membakar, tapi mengancam. Di sini ada ancaman dari Nabi SAW untuk membakar rumah-rumah orang yang tidak sholat jamaah, menunjukkan di sini ada tarhib, menakut-nakuti orang yang meninggalkan sholat jamaah. Dan hadis ini pula yang dijadikan dalil wajibnya sholat jamaah. Kalau hadis yang pertama, dalilnya ulama yang mengatakan sholat sunnah muakkadah, ya, jamaah itu. Ini yang dijadikan dalil sholat jamaah itu wajib. Karena apa? Buktinya Rasul ngancam mau bakar tuh. Ya, kalau tidak wajib apa namanya? Masa ancam-ancam bakar? Dari sini bahwa sholat jamaah itu luar biasa. Apalagi zaman sekarang. Kalau zaman dulu mungkin susah, Bu, ya. Zaman dulu itu saya masih kecil-kecil saja itu cari masjid itu kadang satu desa itu jauh ya, satu desa satu masjid, tengah kota, di tengah pedesaan itu ya. Susah kalau dulu itu. Tapi sekarang ini masjid subhanallah ya, didekat-dekatkan masjid itu. Kadang satu perumahan dua. Ya, bahkan di mana itu? Daerah Cikicut itu di mana itu kan? Cuman pagar aja. Jadi ini perumahan, masjidnya pula di pinggir sini, yang di sini pinggir sini, yang beda kan ya pagar saja. Jadi kalau tinggal loncat itu mungkin dari masjid satu ke masjid berikutnya nggak ada 50 meter itu. Saking dekatnya itu masjid zaman sekarang. Cuman beda pagar. Ya. Ya enggak tahu apa yang satunya NU, yang satunya Muhammadiyah, tak tahu. Ya. Tapi yang jelas itu berdekatan gitu, artinya akan memudahkan kita untuk sholat gitu kan. Tidak ada alasan cari masjid, masjidnya dekat-dekat. Ya. Kemudian juga di zaman sekarang ini mukabirus saut ataupun corong-corong toa-toa itu kan di mana-mana gitu ya. Kalau zaman sekarang kan tidak ada toa, ngomong di zaman Nabi apalagi harus naik gitu ya. Zaman sekarang toa kadang satu masjid itu 5 toanya itu. Padahal 4 arah, dibuatnya 5 arah tuh. Yang satunya ke hutan. Jadi sampai sekarang nggak ada alasan kalau nggak dengar azan itu. Nggak ada alasan kalau nggak dengar azan. Bahkan terkadang sengaja ada orang yang mengingatkan di handphone itu dengan ringtone azan kan. Kalau sudah sampai jam 12 sekian, dibuatnya bunyi azan. Nah, itu juga handphone bisa mengingatkan kita dengan azan. Ya. Ataupun umpamanya di negara kita ini aman, artinya kalau mungkin negaranya tidak aman lah, umpamanya ke masjid takut ditembak kayak di negara-negara konflik gitu kan, takut mau ke masjid ditembak, mau ini tembak, mungkin lah. Tapi negara kita aman, sudah masjidnya dekat, kemudian toanya sudah 5-6 toa,
kemudian kondisinya aman lagi kan gitu ya. Kemudian juga adanya alat-alat komunikasi, bisa dibuat alarm waktu sholat. Kemudian juga jalan-jalan nggak macet, jalan-jalan nggak menakutkan. Kita ke masjid, siapa yang mau ngerampok? Lah kalau umpamanya ini semua sudah terrealisasikan, lah pertanyaannya kenapa anda ke masjid itu loh? Ini kan nikmat semuanya gitu ya, nikmat semuanya. Coba kalau kita melihat negeri-negeri yang konflik itu, mau keluar rumah saja takut kena sniper, susah. Lah kita ini ada semuanya, kendaraan ada. Kalau malas jalan kaki, mana naik motor. Malas naik motor pakai mobil, malas pakai mobil pribadi naik angkot, kan itu ya. Semua loh dimudahkan semua, subhanallah ya. Tapi dimudahkan pun tetap saja yang sholat di masjid itu udah tua-tua kali, yang azannya napasnya udah mau hilang-hilang gitu. Ya. Jadi kadang-kadang tah anak mudanya di mana, padahal sampai-sampai orang kafir ya, orang Israel mengatakan kalau seandainya sholat subuh di Palestina itu sebanyak sholat Jumat, tentu kami akan kalah perang. Itu pernyataan seorang Israeli itu. Ya, kalau seandainya Palestina ini sholat subuhnya sebanyak sholat Jumatnya, pasti kami kalah. Karena tahu kekuatan kaum muslimin itu ada di masjid. Maka di zaman Rasul masjid itu dijadikan macam-macam kan. Untuk latihan perang ya di masjid, minta fatwa ya di masjid, tidur ya di masjid, semua di masjid, belajar di masjid. Ya, masjid itu menjadi markas dakwah di zaman Nabi. Tapi ya sekarang masjid ya untuk sholat dikunci. Ya, bukan hanya pakai pintu, pakai teralis. Ya kan, teralisnya yang besar lagi holonya. Susah dibuka kan. Yang lebih parah lagi ada tulisan dilarang tidur. Ya. Sampai sebagian masjid itu kalau jam 2 malam diseblok terasnya. Supaya jangan ada orang tidur di teras. Nanti 3:30 baru sibuk dipel lagi biar kering. Sampai diseblok gitu bayangkan. Sampai orang nggak boleh sholat tidur di teras masjid. Ya wajar lah, mungkin karena banyak terjadi, bukan hanya sendal hilang, sampai sak kotak infak hilang, jam hilang, kipas hilang, toa hilang, semua hilang, lama-lama masjidnya hilang. Artinya bahwa itu juga karena salah satu saddu dariah juga kan gitu, karena sudah tidak aman. Zaman dulu itu kan masjid tempat yang paling aman pertama, baru rumah kedua. Sekarang tidak masjid, tidak rumah, nggak aman. Jadi masjid ada kejahatan, di rumah juga ada kejahatan. Jadi sudah memang tercabut keamanan. Wallahu alam, sekira cukuplah ini dulu sebagai mukaddimah pada bab yang pertama, bab al-jamaah wal imamah. Baik, sebelum saya tutup, kalau ada yang bertanya silakan. Ya. Malah nggak jelas. Langsung aja lah. Iya. Iya, pertanyaannya, ini kan keutamaan semua bagi laki-laki. Bagaimana pula perempuan? Ya. Maka Allah menjawab, sekalipun khitabnya ini untuk kalangan laki-laki. Kok banyak kali nih pahalanya laki-laki, enak kali laki-laki. Begitu ya kalau yang cemburu pahala. Kalau yang cemburu, terserah kan itu ya. Tapi kalau yang cemburu pasti akan cemburu. Enak kali bapak nih, banyak kali pahalanya. Lah kami pula tak ada pahala. Maka kata para ulama bahwa sholat perempuan di rumah lebih baik dibandingkan keluar. Bahkan lebih sembunyi lebih baik. Artinya
di kamar lebih baik daripada ruang tamu, sampai seperti itu gitu. Maka mereka pun dapat pahala yang sama seperti laki-laki mendapatkan pahala ke masjid. Sama pahalanya. Ya. Cuman bedanya kan perempuan di rumah, laki-laki ke masjid saja. Tapi dari segi pahala setara, karena memang Allah dan Rasulnya sudah membuat aturan seperti itu. Tidak mungkin kemudian jomplang dalam aturan. Contoh, di zaman Nabi SAW ada orang-orang kaya, dilebihkan kekayaannya mereka bisa bersedekah. Orang miskin pula protes. Rasul, enak kali orang kaya itu katanya. Kenapa emangnya? Mereka sholat, mereka puasa, kami juga sholat, kami puasa. Mereka bisa bersedekah, kami pula tak bisa sedekah. Kan enak kali mereka, kan itu bahasanya. Maka Rasul mengatakan, ya sudah gini saja, kau imbangi aja mereka dengan zikir. Ya, bukankah setiap tasbih, tahmid, takbir, tahlil itu sedekah? Ya, bukankah menyuruh manusia kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran sedekah? Rupanya orang-orang miskin dapat solusi dari Nabi, maksudnya untuk mengimbangi orang kaya kan? Dapat solusi dia. Akhirnya orang-orang miskin pun mulai mereka berzikir. Gak apa-apa kalian sedekah, aku zikir. Tiba-tiba orang kaya dengar, ya, bahwa orang-orang miskin diajari zikir untuk menandingi dirinya. Akhirnya orang kaya ikut-ikut zikir juga. Jadi orang kaya ikut zikir sama. Jadi orang miskin datang lagi sama Nabi. Ya, orang-orang kaya ngambil ibadah kami wahai Rasul, gitu kan itu ya. Dikiranya untuk kami saja, rupanya orang kaya pun mereka ambil pula ibadah ini katanya. Sudah dia sholat, puasa, zikir, bersedekah, lah kami dapat apa katanya kan? Maka Rasul mengatakan, ya sudah, itu adalah sebuah karunia yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Tapi dalam hadis yang lain ada hadis yang disebut dengan hadis ghibthah. Anda tidak perlu kaya seperti orang kaya, tapi Anda bisa mendapatkan pahala yang dimiliki orang kaya, kata Nabi kan. Karena dunia ini dihuni oleh 4 orang. 1 orang diberikan harta dan juga ilmu, dengan ilmunya dia jalankan hartanya di jalan Allah, dan itu sebaik-baik manusia. Dan orang yang punya ilmu tak punya harta, tapi dia berangan-angan kalau punya harta aku pun akan berlaku hal yang sama. Kata Rasul, pahala dia dengan yang pertama sama. Nah, kan seimbang kan jadinya kan? Ya, seimbang dua-duanya. Jadi bukan berarti perempuan di rumah, laki-laki di masjid kemudian jomplang pahala, tidak. Tetap wanita juga dapat pahala yang sama dengan laki-laki. Ya. Wallahu a'lam. Oh, ini di sini di YouTube nih ada pertanyaan, ntar jawab dulu. Dari Habibi Sudiwarjo. Assalamualaikum Ustaz, saya ingin bertanya bagaimana jika ada orang yang ingin salat jamaah padahal kita masih salat sunnah. Apakah kita teruskan salat kita Ustaz atau membatalkannya? Ya. Nabi SAW bersabda, "Idza uqimatis salatu fala salata illa maktubah." Apabila qomat sudah dikumandangkan, maka tidak ada salat kecuali salat wajib. Ya, artinya kalau memang kemudian tinggal sedikit salat sunnahnya, banyak tasyahud akhir, dan tidak kemudian sampai ketinggalan rukun dalam sholat, ya selesaikan saja, tinggal sebentar lagi. Tapi kalau masih 1 rakaat lagi kemudian masih dilanjutkan, rugilah, tertinggal sholat wajib hanya membela sholat sunnah kan. Batalkan kata Rasul, kalau ditegakkan qomat maka tidak ada sholat kecuali yang wajib. Ya, artinya langsung sholat jamaah, batalkan sholatnya. Karena bagaimanapun yang wajib lebih utama dibandingkan yang sunnah. Sekali lagi, tapi dalam kondisi tertentu tidak perlu dibatalkan, seperti sudah tasyahud akhir, sudah dekat-dekat salam, ya janganlah dibatalkan, sayang. Tapi kalau masih jauh dan mempengaruhi rukun sholat, jangan, mendingan dibatalkan. Karena ada hadis yang menyuruh untuk membatalkannya. Tidak ada masalah. Ya, jangan membela sholat sunnah menodorkan sholat wajib. Wallahu a'lam. Ya. Waalaikumsalam. Buang angin ketika sujud sahwi. Iya. Bagaimana? Apakah batal atau tidak? Pertanyaannya, sujud sahwinya dilakukan sebelum salam atau setelah salam? Setelah salam. Taib.
Kalau dilakukannya sebelum salam berarti bagian daripada sholat, batal sholatnya, kan belum salam. Kalau sujud sahwinya sebelum salam kan itu ya. Tapi kalau sujud sahwinya setelah salam, lihat sujud sahwinya meninggalkan karena meninggalkan rukun, meninggalkan wajib atau meninggalkan sunnah. Kalau hanya meninggalkan sunnah saja, berarti sujud sahwinya ya sunnah saja. Ya. Kalau sampai meninggalkan rukun, berarti sujud sahwinya bagian daripada sholat kan gitu ya. Ya, berarti kalau sampai batal sujud sahwinya wallahu alam bisa membatalkan sholat mungkin. Tapi nanti saya akan coba cari lagi hukumnya ya. Ini kan baru dengar juga perkara masalah ini. Cuman kalau saya lihat bahwa sujud sahwinya karena apa? Karena sujud sahwi itu karena meninggalkan rukun, karena meninggalkan wajib, karena meninggalkan sunnah. Kalau meninggalkan sunnah itu kan sujud sahwinya boleh sujud, boleh tidak. Artinya bukan bagian daripada sholat kan gitu. Nah, bagaimana kalau meninggalkan rukun sudah jelas. Ya, namanya rukun berarti pengganti rukun. Nah, bagaimana kalau meninggalkan wajib ini? Karena wajib itu kan tidak wajib mendatangkan. Dia cukup sujud sahwi saja. Berarti sujud sahwinya pengganti daripada apa yang dikatakan. Apakah dia termasuk bagian daripada sholat kalau seandainya kentut batal sholatnya? Nah ini wallahu alam, nanti kita cari hukumnya ya. InsyaAllah minggu depan kalau saya ingat. Wallahu a'lam. Ya. Sama juga. Ya, sama juga. Ini kan bicara tentang sholat tepat waktu sebenarnya. Karena Rasul pernah ditanya tentang seafdol-afdolnya ibadah kan. Rasul mengatakan salah satunya as-sholatu ala waktiha. Sholat tepat waktu. Dan sholat tepat waktu itu kan memang nampaknya mudah, tapi kenyataannya agak sulit. Walaupun perempuan di rumah lah istilahnya kan. Ketika jreng azan gitu kan, di masjid dengar qomat, mereka sholat, kita langsung sholat. Itu kesannya mudah. Nah, tapi kenyataannya di lapangan itu ya kadang-kadang mudah, kadang-kadang enggak kan. Karena mungkin capek, malas, ataupun ketiduran, ataupun ada acara, yang apalagi yang punya anak, rewel, dan itu seterusnya kan. Nah, tapi kalau dia bisa menjaga, insya Allah lah ya, bahwa khitab ini juga berlaku gitu ya. Bahwa dia akan terhindar dari kemunafikan dan juga bara'atun minan nar. Dan kita bisa rasakan lah. Kita bisa rasakan, kalau coba 40 hari seperti itu saja, nanti akan ada hasilnya tuh. Pasti ada. Karena yang namanya iman itu akan bertambah dengan ketaatan kan. Sebagaimana juga iman akan berkurang dengan kemaksiatan. Ibaratnya kalau kita maksiat 40 hari, tengok akibatnya. Coba saja, 40 hari maksiat saja. Tengok 40 hari setelahnya. Jadi apa dia? Gitu ya. Pasti ada dampaknya itu. Sebagaimana juga 40 hari beribadah ada dampaknya. Sebagaimana juga 40 hari berkawan dengan orang baik ada dampaknya. Atau berkawan 40 dengan orang jahat ada dampaknya. Ya. Kenapa di angka 40 ya? Ya Allahu a'lam ya. Selalu di angka 40 gitu ya. Ya mungkin ada rahasia di angka 40 itu. Ya tapi jangan untuk pasang nomor ya. Itu enggak akan dapat. Ya. Wallahu a'lam. Iya, sebelum saya tutup, saya ucapkan jazakumullah khairan. Mungkin yang kemarin menerima WA tentang infak keramik, ya ada dari jamaah sini juga yang transfer gitu ya. Alhamdulillah untuk infak kemarin sudah terkumpul 70% gitu ya. Dari 600 kotak keramik sudah terkumpul hampir 400 lebih. Ya mungkin kurang-kurang sekitar 200 kurangan lah begitu ya. Ya mungkin kalau ada jamaah yang ingin untuk pelebaran masjid, karena kita butuh kelas khusus tahfidz. Kalau dulu nggak ada program kelas khusus tahfidz, sekarang ada program kelas khusus tahfidz. Karena kemarin kan ada lulusan Jabal Uhud gitu ya di luar,
untuk perlombaan rupanya menang pula gitu ya. Cuman yang harum bukan Jabal Uhud ya. Yang pakainya itu kan. Ya kita sih tidak ada masalah kan pakai siapa saja. Cuman dari situ rupanya bisa bersaing juga dalam tahfidz, makanya coba kita fokuskan. Ada beberapa orang yang santri yang agak cerdas yang bisa satu hari menghafal satu lembar, rupanya banyak juga. Sehingga kita fokuskan, dan juga karena program kita juga diganti di sana ya, ada tahfidz, ada jurusan baca kitab. Kalau dulu tidak ada, dulu itu hanya bahasa Arab aktif muhadasah. Nah, sekarang memang sudah diarahkan ke baca kitab ya, supaya keluar itu bukan hanya jadi imam saja ya, kalau bisa juga bisa ngisi kajian gitu ya, bisa memberikan ilmu. Dan baca kitab itulah yang membuka ilmu dari kitab-kitab para ulama. Ya mudah-mudahan, saya minta doanya santri-santri di Jabal Uhud dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.